أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di majelis ilmu yang kemudian disebut oleh Nabi dengan istilah taman-taman surga. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita sadar tentang tujuan kita hidup dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengantarkan kepada surga Allah nanti pada hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang masalah akidah, di mana akidah ini penting sekali, merupakan suatu keyakinan yang kuat, yang tidak ada keraguan ya tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang bersih, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang mempunyai atau memiliki akidah yang sesat, dia tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat, hadirin sekalian. Jadi permasalahan akidah ini permasalahan penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita yakini, terutama kita yang hidup di akhir zaman seperti ini. Banyak fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, ya, liberalisme, pluralisme, sekularisme, ateisme, komunisme, ya, dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, dengan majunya teknologi, dengan sosial media, seseorang bisa saja, hadirin sekalian, menulis artikel-artikel yang menyesatkan, ya, yang tidak dibangun dengan keyakinan yang benar, ya, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ini fitnah syubhat, belum lagi fitnah syahwat, ya, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan, sehingga membuat orang menyimpang dari ajaran yang benar. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun la yubal mar'u min aina akhadha min malihi an min halal am min haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana dia mencari hartanya, ya, mata pencariannya yang halal maupun yang haram, tidak peduli lagi sudah, ya, demi untuk hidup mereka menempuh jalan-jalan yang haram. Ya, ini kita hidup di akhir zaman seperti ini, maka dibutuhkan akidah yang kuat, akidah yang mengantarkan kepada kita kepada ketenangan hati, sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, menurunkan rahmatnya kepada kita,
Hadirin sekalian, sebagaimana kita menceritakan tentang kisah para nabi beberapa waktu yang lalu, mengajarkan kepada kita pentingnya kita memiliki akidah yang kuat, ya, iman yang kuat. Hadirin sekalian, kita meyakini di sini termasuk akidah yang harus kita yakini adalah termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan ahli sunnah karena mereka adalah orang-orang yang mengerti as-sunnah, mengerti hadis, mempelajari hadis-hadis Nabi, petunjuk Nabi. Hadirin sekalian, oleh karena itu Allah mengutus kepada kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang dia ucapkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kita harus mempelajarinya dan mengamalkannya. Dikatakan al-jamaah karena mereka selalu berjamaah, tidak mau berpisah, tidak mau berpecah belah. Ya, samah kaum muslimin sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Islam ini, dengan la ilaha illallah. Ya, bersatu, kaum muslimin bersatu, dan jangan kalian berpecah belah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa iftaraqat hadhihi al-umma ala 73 firqah kulluhum fi an-nar illa wahida. Qila wa man ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi Nabi mengabarkan kepada kita, hadirin sekalian, bahwasanya orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 71, orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Orang Islam, umat ini, kata Nabi, umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi, di mana siapapun yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Maka di sini kalau kita ingin benar agama kita, memahami agama dengan baik, ikutilah pemahamannya Nabi, pemahamannya para sahabat. 3 generasi yang dikasih Rasul rekomendasi agar kita mengikuti mereka, yaitu generasi Nabi, para sahabat di situ, ya, kemudian generasi tabi'in dan generasi tabi'it tabi'in. Sebagaimana Nabi bersabda, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, generasiku, beliau dan sahabat-sahabatnya, kemudian generasi para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Disuruh kita mengikuti 3 generasi dalam memahami agama. Mereka yang kemudian disebut dengan salafus salih, manhajus salaf, kita disuruh mengikuti mereka. Hadirin sekalian, sebagaimana juga Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku, ajaranku, dan sunnahnya, ajarannya para khulafa'ir rasyidin yang mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalimat ahlu sunnah wal jamaah bukan dari Abu Hasan al-Asy'ari atau kelompok Asy'ariyah, atau Abu Mansur al-Maturidi atau kelompok Maturidiyah. Ya, mereka kelompok-kelompok ahli bid'ah ilmu kalam. Ya, tapi ahlu sunnah wal jamaah sudah diucapkan jauh hari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Imran itu, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, di hari di mana wajah-wajah itu putih, ya, bersinar, dan juga ada manusia-manusia yang mempunyai wajah-wajah yang sangat gelap. Maka Ibnu Abbas mengatakan, sedangkan orang-orang yang memiliki hati yang bersih, bersinar pada hari kiamat, hum ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hadirin ahlu sunnah wal jamaah, ya, sejak zaman para sahabat Nabi. Tinggal gimana kita mengikuti jejak mereka. Kemudian termasuk aqidah ahli sunnah wal jamaah, ya, bi anna al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Iman itu adalah ucapan, ya, dan apa namanya itu, keyakinan dalam hati dan amal perbuatan. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman juga bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Ya, bertambah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah,
dan berkurang dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kelompok Murji'ah termasuk ahli bid'ah yang mengatakan iman cuma di hati saja. Ya, tidak pengaruh maksiat dengan iman. Yang penting hatinya beriman, tidak ada masalah. Sempurna imannya walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Ya, jadi sama imannya orang yang taat dengan orang yang maksiat, sempurna imannya. Tentunya ini adalah kalam khatir, ucapan yang bahaya, ya, dan ucapan yang menyesatkan hadirin sekalian. Ya, jadi iman itu juga amalan, perbuatan. Kita duduk di masjid ini belajar agama, menambah iman. Kita sholat, menambah iman. Ya, kita mengaji, menambah iman. Kita silaturahim, menambah iman. Hadirin sekalian, tidak hanya diyakini saja dalam hati, tapi juga diikrarkan dalam lisan dan dinyatakan dalam bentuk apa? Perbuatan. Makanya Nabi mengatakan ketika orang itu mencuri, ya, sedang mencuri, imannya tidak ada, dia bukan mukmin. Walaysa bimu'min. Begitu juga ketika orang itu berzina, dia bukan mukmin, imannya hilang dia. Tapi apakah dia kafir? Tidak, dia muslim. Dia apa? Muslim. Tidak boleh kita mengkafirkan orang minum khamr atau orang berbuat zina selama dia mempunyai la ilaha illallah. Tetapi dia turun imannya, berkurang imannya menjadi seorang apa? Muslim. Dalam Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling baik, yang paling tinggi, ihsan. Muhsin, orangnya berbuat ihsan namanya apa? Muhsin. Ini tingkat yang paling tinggi, tingkatnya para nabi, ya, orang-orang siddiqin yang dikatakan oleh Nabi. Definisi ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Tapi jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Luar biasa kedudukan ihsan ini, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, iman. Orang yang beriman namanya mukmin. Dan yang ketiga apa? Muslim. Ketiga apa? Muslim, hadirin sekalian. Makanya di sini iman itu adalah ikrar dalam lisan dan keyakinan dalam hati dan dinyatakan dalam bentuk amal perbuatan. Dan cabang-cabang iman itu banyak sekali. Nabi mengatakan innal iman, sesungguhnya iman itu terdiri pada bid'u wa sab'in, 70 lebih cabang. Afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatil adha 'anit tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah apa? Menyingkirkan gangguan di jalan, termasuk iman, hadirin sekalian. Jadi iman itu banyak sekali, baik itu lisan, zikir, keyakinan dalam hati, ikhlas, ya, tawakal, termasuk iman, dan juga amalan-amalan perbuatan. Ya, cabangnya banyak sekali sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keyakinan kita, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, hadirin sekalian, nu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarihi. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, percaya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Pertama, beriman kepada Allah. Kita harus mengenal Allah, siapa Allah. Dan ilmu yang paling afdal ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah dengan baik? Karena banyak orang tidak mengenal Allah, hadirin sekalian. Ya, siapa Allah? Mereka mengatakan Allah di hati, Allah di masjid. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Padahal Allah sendiri yang beritahukan kepada kita. Ya, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyish istawa. Ar-Rahman, Allah di atas arsy. Allah di atas ketinggian sana. Arsy makhluk Allah yang paling besar. Allah masih di atasnya. Hadirin sekalian. Ya, walaupun Allah jauh zatnya, ya, tapi Allah dekat dengan kita. Ya, penguasaannya, kecepatannya, penglihatannya, ya, penjagaannya,
Luar biasa Allah SWT. Tidak ada yang lepas daripada penglihatan Allah SWT dari hamba-hambanya. Hadirin sekalian, tidak lepas daripada ilmu Allah SWT yang di mana-mana itu ilmunya, ya, bukan apa, zatnya. Dan juga ditegaskan oleh Nabi SAW ketika Nabi ingin menguji Jariyah, yakni seorang wanita yang masih muda belia, di gunung, ya, lagi berternak begitu, menjaga ternak tuannya, dia seorang budak. Ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah ya fulana? Allah fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana? Anta Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada tuannya, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan ini budak ini karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuf hadhihi ijabah. Jawaban ini hadirin sekalian, hadhi ijabah haq. Jawab hak, jawab sahih. Kalau dia mengatakan Allah di mana-mana, langsung ditegur sama Nabi. Tapi dia mengatakan Allah di atas apa? Langit. Fitrah manusia, kita berdoa mengangkat tangan, menunjukkan Allah di mana? Di atas sana. Hadirin sekalian, ini adalah suatu pendapat yang sahih membantah kelompok Maturidiyah, kelompok Asy'ariyah dan ahli bid'ah yang lainnya yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, kalau kita mengatakan Allah di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Menurut mereka begitu. La, Allah tidak butuh tempat. Ya, semua ciptaan Allah SWT. Tapi Allah beritahukan kepada kita bahwa Allah di mana? Di atas arsy. Hadza kalam sahih. Sedangkan yang mengatakan Allah fi kulli makan, dalilnya akal. Bas, ma fi dalil Quran wa sunnah, ma fi. Hadirin sekalian. Dan Imam Syafi'i wa a'immatus Syafi'iyah, ada 1000 lebih imam-imam mazhab Syafi'i mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Bahkan Imam Nu'man, ya, Imam Maliki Hambali, sebelumnya apa? Sebelum Maliki ini itu mengatakan barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit maka dia kufur. Hadirin sekalian, ya, dan ini bahaya sekali. Ini pernyataan para ulama. Ya, jadi kita harus meyakini bahwasanya Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Banyak orang tidak tahu Allah itu di mana. Sudah dijelaskan di dalam Quran, ya, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah keras dalam masalah ini. Kemudian juga tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Karena manusia ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah malaikat. Siapa yang menyembah nabi? Orang Yahud menyembah nabi, menyembah Uzair. Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani juga menyembah Nabi Isa karena mereka mengatakan Isa ibnullah. Ya. Tidak ada yang benar ini semuanya. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak disembah. Siapapun yang menyembah selain Allah batil. Hadirin sekalian, ya, maka tidak boleh disamakan orang yang menyembah Allah dengan orang yang tidak menyembah Allah. Sama tidak sama, tidak akan bisa masuk surga. Hadirin sekalian, ya, makanya di antara 3 hal yang ditanya nanti oleh para malaikat di kuburan, yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti menyuruh malaikatnya untuk menanya kita, ini disebut dengan fitnah kubur. Kita harus meyakini di kuburan ada fitnah, ada juga azab, ada juga nikmat. Ya, fitnah kubur, yakni asilah yang wajib kita jawab dengan benar. Kita di kuburan tidak ditanya tentang kamu milih presiden siapa, kamu ikut partai mana, la. Ya, tapi kita ditanya man rabbuk, siapa Tuhan. Tentunya ini sesuai dengan pengetahuan kita selama di dunia ini. Ya, agama kita. Ya, mana yang kita ikuti, hadirin sekalian. Kalau kita mengikuti Nabi, belajar, kita akan bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ya, kemudian yang kedua, wa man nabiyyuk, siapa nabimu. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW, belajar di dunia ini, kita bisa menjawab Nabi Muhammad.
Kemudian wa ma dinuk, dan apa agamamu? Ya, maka kita bisa menjawab kalau kita seorang muslim Islam. Ya, jadi Allah tidak menerima setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Islam. Selain Islam tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia baik, dermawan, khair, masya Allah, suka berderma, nggak diterima oleh Allah, nggak sampai ke langit. Kalau dia mati dalam keadaan selain Islam, neraka selama-lamanya. Ya, tidak ada semua agama baik, semua agama nanti masuk surga sama-sama. Lah, itu pluralisme. Ini perkataan batil. Keyakinan seorang muslim hanya agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Hadirin sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Begitu juga sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Walladzi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah demi jiwaku ada di tangannya, demi Allah, ini wallahi, ya, tidak ada seorang pun dari umat ini pernah mendengar namaku, mendengar Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Arabi, pernah mendengar itu, kemudian dia tidak beriman, Yahudi walaupun Nasrani atau Majusi siapapun, dia tidak beriman, dia mati, dia termasuk penghuni neraka selamanya. Hadirin sekalian, ya, jadi ini bukan main-main, ini akidah kita. Ya, jadi kita beriman kepada Allah sebagai ilah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selainnya tidak boleh disembah. Tidak boleh menyembah setan, ya, tidak boleh menyembah pohon, menyembah berhala. Ya, walaupun orang-orang Quraisy mereka mengakui, sebagaimana minggu yang lalu kita ceritakan, orang-orang Quraisy itu mereka mengakui Allah Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta. Mereka mengakui Allah Ar-Razzaq sebagai pemberi rezeki. Mereka mengakui Allah yudabbir fi kulli alam, yang mengatur alam ini, yumit wa yuhyi, mematikan, menghidupkan. Mereka percaya itu. Kalau ditanya mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, tokoh-tokoh Quraisy itu, kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan apa? Allah. Wa man yarzuqukum, siapa yang beri rezeki kepada kalian, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan apa? Allah. Di dalam Al-Qur'an banyak, hadirin sekalian. Ya, siapa yang mematikan, menghidupkan? Allah. Tetapi kenapa mereka dikafirkan oleh Rasulullah? Mereka dianggap musyrik, kafir. Kenapa? Karena tauhid uluhiyahnya rusak, tidak faham tentang masalah ibadah. Mereka dalam beribadah tidak langsung kepada Allah, tetapi tawassul dengan berhala-berhala itu. Menganggap berhala-berhala itu bisa mendekatkan mereka kepada siapa? Allah. Siapa berhala-berhala itu? Dulunya orang-orang baik, Latta wa Uzza wa Manata, para tokoh mereka itu, orang-orang dermawan. Ketika mati, kemudian kuburannya dibangun, kemudian diilhami oleh syaitan, dibuat patung, kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya pengakuan tauhid rububiyah, tidak ada artinya. Yang menyatakan Tuhanku Allah, ya, yang menciptakan Allah, yang beri rezeki Allah, tapi sisi lain dia minta kepada selain Allah dalam hal ibadah. Dia mengatakan, ya Syekh Fulani, ya Habib Fulani, ya Wali Fulani, tolong sembuhkan penyakit saya, tolong lariskan dagangan saya. Lah, ini termasuk sama dengan perbuatannya apa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi yang diperangi oleh Nabi. Hadirin sekalian, ini syirik, ini tidak boleh, hadirin sekalian. Kemudian kita harus yakin Allah menciptakan malaikat-malaikat dari cahaya, khuliqat min nur, ya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, ya, mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ada kisah-kisah Israiliyat, malaikat menyamar sebagai manusia, berzina, minum khamar. Ini riwayat-riwayat dhaif. Ya, bertentangan dengan ayat yang mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jumlah mereka banyak sekali dan mereka besar, punya sayap berterbangan, bisa menyamar sebagai manusia. Hadirin sekalian, seperti di Baitul Ma'mur kata Nabi, setiap hari masuk 70 malaikat, kemudian keluar. Besoknya lagi masuk yang baru-baru. Yang sudah masuk nggak bisa masuk lagi. Baitul Ma'mur, masjidnya malaikat di sana. Ya, di langit yang ketujuh sana. Ketika Isra Mi'raj, Nabi pergi ke sana, hadirin sekalian, melihat jumlahnya malaikat luar biasa. Belum lagi malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Sayap-sayapnya menutupi ufuk timur dan barat. Dan malaikat ini baik kepada kita, hadirin sekalian, menjaga kita. Kita berjalan, mau diganggu setan, dihadang oleh malaikat. Rumah orang yang beriman dijaga oleh malaikat. Maka kita bersyukur dengan adanya malaikat, kita harus percaya. Ya, kemudian juga mereka tidak boleh disembah. Sebagaimana orang-orang musyrikin mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat itu adalah putri-putri Allah. La, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti keyakinannya orang Nasara, orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Kemudian kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab samawiyah. Ya, menurunkan kepada Nabi Musa Taurah, menurunkan kepada Nabi Isa Injil, menurunkan kepada Nabi Dawud Zabur, menurunkan suhuf-suhuf kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini semuanya kita imani, dan yang terakhir menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini menghapus kitab-kitab sebelumnya. Tapi kita yakini kitab-kitab itu kitab-kitab samawi. Tapi yang kita amalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini masih otentik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan az-zikr, ini Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Sedangkan kitab-kitab samawi yang lainnya enggak dijaga sama Allah. Sebelum diutusnya Nabi, Allah sudah mengabarkan bahwa kitab-kitab itu sudah ditambah, dirubah oleh ahli kitab. Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Yuharrifuna al-kalimah min mawadhi'ihi, mereka merubah kalimat-kalimat. Bahkan nabi-nabi itu dituduh macam-macam sama ahli kitab yang pernah kita sebutkan di sini. Hadirin sekalian, dirubah-rubah kitab-kitab suci mereka. Kitab Injil misalnya sudah berbagai macam. Ada Injil Barnabas, ada Injil Yohanna, ada Injil Markus, Injil banyak sekali. Mana firman Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian, kecuali Al-Qur'an. Ya, kita harus meyakini Al-Qur'an menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kita amalkan adalah apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk sebagaimana pernyataannya orang Mu'tazilah. Al-Quran makhluk. Kalau Al-Quran makhluk berarti ada kekurangannya, namanya makhluk. Tapi Al-Quran jamin indillah, datang dari sisi Allah. Yani hurufnya, lafaz-lafaznya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran kalau kita baca dapat pahala. Ya, kalau kita baca Quran, baca apa gitu selainnya enggak dapat pahala. Tapi kalau kita baca Al-Quran, setiap huruf, ya, satu huruf, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif harf wa lam harf wa mim harf, satu huruf dapat satu kebaikan sampai 10 kebaikan. Yani bayangkan kalau kita membaca satu lembar saja, kam hasanat nahsul alaiha, berapa banyak hasanat, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dan Al-Quran kalau kita perhatikan, kita baca, kita betul-betul ada waktu setiap hari kita baca, maka insya Allah diangkat derajat kita oleh Allah SWT. Apalagi kita amalkan. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa' bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bihil akharin. Allah mengangkat derajat suatu bangsa, suatu kaum, seseorang dengan Quran. Dibuat jaya, mereka perhatian sama Quran, menghafalnya, tadabbur, kemudian apalagi mengamalkannya, mempraktekkan hukum-hukumnya, memperhatikan halal haramnya.
maka akan diangkat oleh Allah. Inilah hadirin sekalian sumber kemenangan, ya, masdarun najah, berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau umat ini nggak perhatian sama Al-Quran, Al-Quran diganti musik, diganti syair-syair, diganti puisi-puisi, jarang perhatian sama Quran, nggak dibaca Al-Quran, nggak diperhatikan Al-Quran, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ucapan Nabi. Hadirin sekalian, lihat para sahabat dulu, mereka bukan siapa-siapa, mereka orang-orang lemah, underdog, tidak ada artinya, ya. Tapi dalam hitungan 23 tahun itu namanya Persia Romawi runtuh, menang jaya umat Islam. Nabi pernah melihat rumah-rumah sahabat, ternyata seperti tawon suara Quran. Diketahui ini rumah fulan karena suara Quran, membaca Quran tiap malam. Nabi nggak tahu karena dulu gelap. Tahu rumahnya si fulan, tahu rumahnya Abu Musa al-Asy'ari min sautihi yaqra'al Quran, dari suaranya membaca Quran. Kalau kita kan sekarang tahu rumahnya fulan, catnya kuning yang paling besar, lampunya menyala, rumahnya fulan, khalas, nggak ada lagi. Kan seperti itu. Alamatnya sekian, begini. Kalau dulu hadirin sekalian, Nabi tahu rumahnya fulan-fulan karena mendengar bacaan apa? Al-Quran. Sekarang diganti dengan nyanyian-nyanyian, bayangkan. Nyanyian-nyanyian. Orang lebih suka musik daripada Al-Quran. Tidak semuanya, tapi alhamdulillah sudah mulai banyak umat Islam sadar dan perhatian sama Al-Quran. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengirim para rasul, para nabi banyak sekali. Ya, ini termasuk bentuk rahmat Allah, hadirin sekalian. Menginginkan hambanya bisa masuk surga, tidak dikuasai oleh syaitan. Dikirim banyak sekali nabi, 124.000 nabi, 313 rasul. Diturunkan kitab-kitab agar mereka kembali kepada kitab ini. Jangan hidup semaunya, jangan hidup sama syaitan, ya, dengan hawa nafsunya. Ikuti ini petunjuk Allah SWT ini. Ya, ikuti Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatimun Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, ya, diutusnya para nabi, para rasul, dan kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nabi ini bersifat universal, internasional. Kita bersyukur sebagai orang muslim, nabinya itu nabi internasional. Kalau nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Kitab Injil yang dibawa Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, bukan untuk selainnya. Hadirin sekalian, begitu juga kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, begitu juga nabi-nabi sebelumnya untuk kaum mereka saja, tidak berlaku kepada kaum yang lain, bangsa yang lain. Tapi Nabi Muhammad semuanya, orang Arab, orang Ajam selain Arab, ya, jin bahkan harus mengikuti Nabi ini. Sekarang harus mengikuti Nabi ini, hadirin sekalian. Dan Nabi Isa tidaklah mati sebagaimana yang dikatakan oleh orang Nasara, orang Yahudi, bahwa Nabi Isa disalib mati. La, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit sana. Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj di Baitul Maqdis, bertemu lagi di langit yang kedua. Dan Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagai ciri hari kiamat besar di langit Suriah, di Damaskus, turun dengan beberapa misi. Yang pertama, dia disuruh untuk membunuh Dajjal. Yang kedua, dia disuruh menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi, dan membantu umat Islam ketika dapat serbuan dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tidak membawa Injil. Dia membantu umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia berimam dengan Imam Al-Mahdi. Itu keyakinan kita, hadirin sekalian. Dan terakhir dia harus mati di dunia sebagaimana semuanya mati. Itu misi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita nu'min biyaumil akhir, beriman dengan hari kiamat, bahwa dunia ini akan hancur. Jangan kita mempunyai angan-angan panjang hidup selamanya di dunia. La, kita akan semuanya mati. Kalau kemarin saudara kita mati karena COVID-19, kita juga mati. Kulun namut. Tidak ada yang hidup kekal.
kullu nafsin dha'iqatul maut, wal maut adalah pintu gerbang menuju akhirat. Makanya orang yang mati qad qamat qiyamatuh, orang yang mati itu sudah ditegakkan kiamatnya, kiamat kecil hadirin sekalian, menuju alam akhirat. Kematian itu sana kehidupan yang abadi, bukan dunia. Dunia darul bala, tempat ujian. Orang dunia ini yafrah, sa'id, bahagia, senang, ya, yahzan, sedih, hazin, sedih, yaghdab, marah, yamrad, sakit. Darul bala hadirin sekalian. Wal nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Bala, diuji kita dunia ini. Apakah kita kuat akidah kita atau menyimpang atau murtad, na'udzubillah. Banyak yang gagal. Makanya perkuat akidah ini. Kita harus iman kepada hari akhir. Hari akhir lebih baik hadirin sekalian. Itulah masa depan kita. Dunia sebentar hadirin sekalian. Kita ini akan tinggalkan ini dan akan yang muncul generasi-generasi yang kecil itu yang akan mengganti kita. Makanya kita siapkan bekal. Iman kepada hari akhir juga iman dengan ciri-ciri hari kiamat kecil maupun besar. Ya, termasuk ciri-ciri hari kiamat besar misalnya munculnya Dajjal, seorang manusia yang buta matanya sebelah kanan, ya ada yang mengatakan sebelah kiri, yang penting buta dia, dan Allah tidaklah buta. Ya, kemudian dia diberikan kekuatan yang tidak dimiliki manusia yang lain, muncul di akhir zaman di perbatasan Irak dan Syam di saat umat Islam perang besar dan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa menghadapi orang-orang kafir nanti. Hadirin sekalian, dipimpin oleh Imam Mahdi, muncullah Dajjal, diberi kesaktian dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, kecepatannya seperti angin. Semua tempat dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah, Madinah. Ada riwayat Bukit Tursina dan Baitul Maqdis gak dimasuki oleh Dajjal. Hadirin sekalian, tentaranya di belakangnya puluhan ribu, mungkin lebih banyak orang Yahudi, orang-orang kafir, musyrikin gabung sama apa? Dajjal. Ya, dia membawa surga neraka. Surganya bagi orang beriman, nerakanya. Ya, sedangkan nerakanya surganya. Susah. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnah Dajjal. Setiap Nabi yang diutus memperingatkan umatnya fitnah Dajjal. Ya, Nabi kita juga begitu. Makanya Nabi kita menyuruh hadirin sekalian, sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa 4 hal, berlindung dari 4 hal ini. Dajjal ngeri hadirin sekalian, bawa fitnah, dan di jidatnya tertulis kafara. Semua orang mukmin bisa membaca. Kafir maksudnya, walaupun dia tidak ngerti bahasa Arab. Kalau dia beriman, tahu ini. Nah, Nabi kita berikan ciri-ciri ini agar kita nanti kalau ketemu, ya jangan sampai ketemu, itu tahu hadirin sekalian. Ini membawa fitnah besar. Banyak orang kemudian mengikutinya. Dia mengatakan, wahai langit turun hujan, langsung turun hujan. Wahai bumi padang pasir, turun buah-buahan, muncul pohon-pohon buah-buahan. Bayangkan siapa yang tidak terfitnah. Wong sekarang aja anak kecil atau orang gila diikuti, dimintai berkahnya, buahnya itu. Ada yang lahir primitif, wah dianggap ini dewa ini, langsung. Apalagi Dajjal, bayangkan Dajjal memberikan kekayaan, uang yang banyak. Siapa yang mengikutinya? Langsung kaya raya. Siapa yang enggak mengikuti hadirin sekalian? Min a'zamil fitnah, fitnah masihid Dajjal. Dikatakan masih karena dihapus, yamsah, matanya satu, ya, buta matanya hadirin sekalian. Agar kita selamat, Nabi memberikan tip, ya, yaitu apa? Baca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Suka baca atau hafalkan 10 ayat pertama surah apa? Al-Kahfi. Ya, maka kita hindari fitnah apa? Dajjal.
Insya Allah mudah kalau setiap Jumat kita baca, bisa hafal sendiri. 10 ayat saja. Kita renungi, kita baca, insya Allah diselamatkan dari fitnah apa? Dajjal. Ini ciri-ciri hari kiamat. Kita yakini ini. Munculnya Imam Mahdi, munculnya Nabi Isa, munculnya dabbah, binatang yang melata, yang mengajak bicara kepada manusia, dan binatangnya langsung menunjuk, kamu kafir, kamu munafik, kamu mukmin, dia tahu. Ya, sehingga orang tahu semuanya. Hadirin sekalian, ada api dari Yaman menggiring manusia menuju ke Syam. Api. Ya, ini ciri-ciri hari kiamat terakhir yang harus kita ketahui karena diceritakan oleh Nabi. Bahkan hadisnya mutawatir. Ya, banyak yang tidak meyakini. Kelompok Mu'tazilah menolak ini semuanya. Beberapa tokoh Islam juga menolak karena dianggap tidak masuk akal. Lagi-lagi memahami agama dengan apa? Akal rusak. Hadirin sekalian, menolak hal-hal yang gaib. Nabi menyebutkan sebelum Dajjal muncul akan muncul salasin dajjalun. Ya, 30 orang pendusta. Dajjal itu hanya pendusta, mengingkari. 30 orang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Tuhan mungkin. Ya. Dan banyak hal lagi tentang hari kiamat. Kemudian kita harus meyakini tentang takdir Allah, qadar. Bahwa semuanya yang terjadi ditakdirkan oleh Allah SWT. Al-maut wal hayah, mati hidup Allah yang menakdirkan. Ya, kalau sudah orang mati sudah tidak bisa kita berbuat banyak, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terlalu kecewa, tidak terlalu putus asa. Beriman dengan takdir. Kata Rasulullah SAW, kamu enggak diterima puasamu, enggak diterima salatmu sampai kamu percaya sama takdir. Jangan seperti orang Qadariyah, ingkar sama takdir. Manusia enggak ada urusannya dengan langit, dengan Allah. Dia punya kehendak sendiri. Tidak ada takdir itu. Ini Qadariyah. Makanya Nabi mengatakan majusi hadhil ummah Qadariyah. Majusi umat ini adalah Qadariyah itu. Ingkar takdir. Hadirin sekalian, tidak boleh itu. Ya, tidak akan diterima salat kita sampai kita beriman dengan takdir. Agar hati kita tenang dengan takdir, kita terus memahami takdir. Yang pertama, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan semuanya. Jadi itu kehendak Allah. Ya, yakhluqu ma yasha, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Enggak ditanya Allah kenapa Allah berbuat begini, menentukan begini, justru kamu yang ditanya. Jangan nanya Allah. Allah yakhluqu ma yasha. Kemudian yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa Allah menulis takdir-takdir manusia. Ya, sebelum Allah menciptakan semuanya ini, Allah menyuruh qalam, ya qalam uktub, tulis. Madza aktub ya Rabb? Apa yang harus aku tulis? Uktub kullu syai'. Semuanya yang terjadi sampai hari kiamat, mulai sekarang tulis semuanya. Fulan lahir, fulan mati, fulan gini, daun ini jatuh, ya hari ini, jam ini, kullu syai' maktub di Lauh Mahfuz. Hadirin sekalian, kemudian kita harus meyakini Allah mengetahui segalanya. Allah punya ilmu. Ya, sedangkan manusia ilmunya sedikit. Jangan sombong manusia, ilmunya sedikit manusia. Tapi Allah alim. Ya, kemudian yang keempat, kita harus memahami takdir supaya tidak suudon adalah al-masyiah. Allah punya kehendak. Allah punya kehendak. Tapi takdir ini, hadirin sekalian, rahasia Allah. Rahasia Allah. Jangan banyak bicara takdir, Anda tidak tahu kecuali sudah terjadi. Ya. Tapi kita harus imani takdir tentang masalah takdir. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita disuruh berusaha. Yang penting kamu berbuat yang terbaik, kata Nabi. Cari yang terbaik. Ya, dan Allah SWT sudah mengirimkan Nabi, sudah menurunkan kitab suci. Tinggal baca. Maka orang kalau masuk neraka, ya nasibnya dia sendiri menurut penilaian manusia. Walaupun Allah sudah menakdirkan ahli nar, ahli surga, Allah sudah takdirkan. Cuma itu rahasia Allah. Tapi bukan berarti kita ini tidak bisa berusaha. Misalnya ke Malang ada 2 jalan, ada 2 opsi. Ini jalan yang pertama, jalan yang berliku-liku, masuk hutan belantara, jurang kiri kanan,
Yang kedua adalah jalan bebas hambatan, tol, aman. Kira-kira mana yang kita pilih? Opsi yang kedua, hadirin sekalian. Ya, jadi bisa kita pelajari itu supaya kita bisa masuk surga bagaimana, supaya kita bisa masuk neraka bagaimana. Kita bisa pelajari karena kita dikasih akal, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengatakan sudah takdirnya, percuma saya miskin, enggak bisa kaya, sudah takdirnya dari Allah. Lah, disuruh berusaha, bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kamu akan kaya. Tidak tahu apa yang terjadi, kecuali kalau sudah mati. Hadirin sekalian, takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah kita. Mudah-mudahan bisa kita pegangi akidah yang benar ini dari syubhat, fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah yang sekarang terjadi di medsos, di internet, membuat orang berubah keyakinannya sehingga dia menyimpang karena jauhnya dari akidah yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.